Kali ini kita menceritakan film La Dellen, yang dirilis pada tahun 2011. Film ini mengisahkan tentang suatu keluarga yang mengalami peristiwa yang cukup mengerikan. Di mana mereka telah salah memilih tempat tinggal baru di mana tempat tinggal itu sepertinya tempat terkutuk. Sejak mereka tinggal di komplek itu banyak sekali kejadian-kejadian aneh. Kami mengingatkan bahwa film ini mengandung spoiler. Untuk itu, kami sarankan untuk menonton film yang aslinya. Film ini diawali oleh seorang ayah yang bernama Ti sedang membereskan rumah barunya. Lalu Ti menjemput keluarganya di bandara dan membawa mereka ke rumah barunya. Ti memiliki seorang istri yang bernama Pan dan dua orang anak. Anak pertamanya seorang perempuan bernama Nan. Dan anak keduanya bernama Nat. Terlihat Nan tidak suka dengan rumah barunya, dia lebih suka tinggal di Bangkok bersama neneknya dan teman-teman lamanya. ก่อนค่อยถ่ายก็ได้นะ Keesokan paginya Tie terlihat sedang berlari mengelilingi komplek, lalu Tie melihat seorang perempuan di suatu rumah, dan diketahui perempuan itu adalah seorang pembantu rumah tangga. Tie mencoba membawanya berbicara, namun perempuan itu hanya diam saja membisu. Scene pun berpindah. Terlihat Pam sedang menjemput anaknya. Tiba-tiba mereka melihat segerombolan orang dan polisi yang sedang berada di depan rumah wanita yang disapa suaminya tadi pagi. Ternyata ada kasus pembunuhan di rumah tersebut. Wanita yang disapa suaminya itu yang tewas dibunuh dan mayatnya dimasukkan di dalam lemari es. Di malam harinya, keanehan pun terjadi. Ti dan istrinya mendengar suara perempuan menjerit, dan mereka pun melihatnya. Ternyata ada tetangganya seperti kesurupan dan menjerit histeris. Keesokan harinya, Pan pergi ke tempat ibadah untuk berdoa, namun ada kejadian aneh. Tiba-tiba seorang biksu seperti kerasukan setelah melihat makhluk aneh yang berada di belakang Pam. Ketika Pam menoleh ke arah makhluk tersebut, kemudian makhluk itu pun menghilang. Di suatu malam, seorang security penjaga komplek melihat tiba-tiba ada mobil ngerem mendadak, lantas security itu bertanya. Kemudian supir mobil itu berkata tadi ada wanita yang melintas di hadapannya. Jelas saja security itu heran, karena security itu tidak melihat apa-apa. Dan sesaat kemudian security itu pun bersepeda berpatroli mengelilingi komplek. Tiba-tiba ada seorang perempuan yang aneh sedang jongkok di jalan. Sambil gemetaran security tersebut mengambil senter dan mengarahkan senternya ke wanita tersebut. Benar saja wanita itu bukanlah manusia melainkan makhluk yang mengerikan. Mungkin itu hantu wanita yang terbunuh kemarin. Pindah ke rumah Ti. Di sini Ti belum tidur. Ia sedang melihat ke kamar anaknya. Suara-suara aneh dari lantai bawah terdengar. Ti pun turun, ternyata ada suara pintu yang bergerak terbuka. Tie pun menutupnya kembali. Ti lalu duduk dan menghidupkan AC, tapi anehnya seketika AC itu dinyalakan, seketika itu juga AC itu mati kembali. Kemudian Ti merasa ada yang tak beres di sampingnya, kemudian Ti mengarahkan lampu ke tempat mencurigakan itu. Ternyata benar saja ada makhluk aneh menyeramkan, kemudian makhluk itu hanyalah seorang maling yang menggunakan topeng. Antara Ti dan makhluk itu mengadakan perkelahian, akhirnya perkelahian itu dimenangkan oleh si maling. Ti pun pingsan setelah terkena lemparan botol dari si maling tersebut. Keesokan harinya, Pan sedang menyiram bunga di taman rumah. Pan kemudian mendengar keributan di rumah tetangganya yaitu rumah Somkiat. Pan mencoba mengintip dan melihat baju Somkiat berdarah. Di scene yang lain, anaknya Nat dan teman anak tetangganya yang bernama Golf,
mereka melihat hasil foto dari kamera yang dikalungkan di kucing hitam milik Golf. Mereka terlihat akrab dan berbahagia. Di ruang tamu, terlihat ibunya Golf meminjam uang kepada Pan. Pada malam harinya, Nan bersama teman-temannya berhenti di depan rumah bekas pembunuhan itu, lalu temannya masuk. Nan sepertinya tidak mau ikut masuk, tapi karena kelamaan menunggu di luar, akhirnya Nan pun ikut masuk. Sesampainya Nan di dalam, banyak kejadian-kejadian aneh di dalam rumah bekas pembunuhan tersebut. Nan melihat penampakan hantu perempuan itu, lalu temannya pun pergi meninggalkan rumah tersebut dengan mengendarai sepeda motornya. Nan pun pulang dengan tergesa-gesa menuju ke rumahnya. Sampai di rumah drama keluarga pun terjadi. Ti marah kepada Nan, karena selalu pulang larut malam. Keesokan paginya, Ti dan Nan berdebat di meja makan. Nan mengatakan bahwa tadi malam dia melihat hantu. Namun Ti mengatakan Nan hanya berbohong. Kejadian itu membuat Nan pergi dari rumah, dan tinggal di asrama bersama teman-temannya, namun Ti menjemputnya. Di dalam mobil Nan menceritakan bahwa rumah tersebut berhantu tapi Ti bersikeras mengatakan rumah itu tidak berhantu. Karena kesal, Ti menancapkan mobilnya dan menuju ke rumah kosong itu, dan memaksa Nan untuk masuk ke dalam rumah. Nan tidak mau masuk ke dalam rumah. Setelah dipaksa terus, dan terjadi tarik-menarik antara anak dan ayah, akhirnya tangan Nan terkena serpihan kaca. Disitulah puncaknya Nan sangat kesal sama ayahnya, lalu Nan meninggalkan ayahnya di dalam rumah itu begitu saja. Sesaat kemudian Ti melihat bayangan seseorang dalam rumah tersebut. Ti melihat ada sosok wanita yang berjalan dari luar rumah dan menuju ke belakang rumah. Ti mengikuti sosok wanita di dalam dapur lalu Ti pun kabur. Di sini drama kecemburuan pun terjadi. Saat ini sedang pusing karena kantornya ditutup, Pan menerima tamu di rumahnya tanpa sepengetahuan. Tamu itu ternyata mantan bos istrinya dulu. Dari kejauhan, ia melihat ada mobil yang baru saja pergi dari rumahnya. Ti mulai curiga terhadap Nan. Ia mengambil pistol yang pernah ia beli, saat rumahnya kemasukan maling untuk menjaga diri. Ketika Pan masuk ke kamarnya, tiba-tiba Ti menembak kepala Pan tewas, dan untung itu hanyalah khayalan Ti saja. Di lain hari Ti kemudian mencari kerja. Di sebuah minimarket, hanya ada satu lowongan kerja yang bisa didapatkan yaitu menjadi staf kebersihan. Saat bekerja minimarket tersebut, Ti melihat ada dua orang yang sedang ingin mencuri, lalu Ti menghajarnya, tapi kemudian datang manajernya, dan melerai perkelahian tersebut. Bukannya mendapat predikat baik tapi malah ia dipecat oleh atasannya, namun Ti menolak untuk dipecat. Scene berpindah ke mobil yang terparkir di depan rumah. Ti pun melihat sebuah kamera lalu mengambilnya. Kamera itu yang dipakai oleh kucing hitam milik Golf. Ti mengambilnya dan melihat hasil dari foto tersebut. Ti melihat ada penampakan wanita di dalam rumah kosong itu yang sepertinya kucing itu masuk ke dalam rumah tersebut. Tentu saja Ti kaget. Dan Ti juga melihat foto anaknya yang sedang bermain di pagar rumah kosong tersebut. Bertepatan dengan itu Ti pun pergi ke rumah kosong tersebut untuk mencari Nat. Setelah sampai di rumah itu, Ti melihat di bawah lemari es ada darah. Kemudian seseorang menelpon bahwa anak Nat sudah ada di rumah. Halo, Ti. Tadi Tiอยู่ไหนอะ? ฝรั่งทำไม ก็พี่เขาบอกให้เข้าไปจับ Ti pun mendatangi rumah Songkiat, karena Ti berpikir bahwa Golf anaknya Songkiat tersebut sudah membahayakan keselamatan anaknya Nat, karena membawa ke rumah berhantu tersebut. Kemudian terjadi percekcokan, dan Ti mengungkit tentang hutang yang pernah dipinjamkan oleh istrinya Songkiat, dan Songkiat pun membayar hutang tersebut dengan melemparkannya ke arah Ti. เอาเงินมึงคืนไป
Saat itu Ti melihat kucing hitam milik Golf memakan hidangan di meja makannya, Tie lalu mengejarnya dan membunturkan kucing tersebut dengan menjepitkannya di pintu. Scene pun berpindah, saat itu Ti sedang melakukan wawancara dan akan mendapatkan pekerjaan di tempat barunya, tiba-tiba istrinya menelpon. Saat Ti pulang ke rumah, Ti dikejutkan dengan warga yang banyak berkumpul dan ada juga polisi. Kemudian warga tersebut memberitahukan ke Ti bahwa Song Kiat telah membunuh keluarganya dan Song Kiat pun bunuh diri. ที่คุณสมเกียรติยิงคนในบ้านตายหมดเลยค่ะ Atas kejadian ini, Pan takut dan meminta untuk pindah dari rumah tersebut, namun Ti menolak karena ini adalah satu-satunya rumah mereka. Pan pun memaksa suaminya untuk kembali ke Bangkok dan tinggal di rumah sewaan. Pan akan kembali bekerja untuk membantu pemasukan keluarga mereka. Pan pun marah, karena Pan merasa cemburu oleh mantan bosnya. แล้วทำไมมันต้องถอนมาถึงเชียงใหม่ด้วยอ่ะ แค่เจ้านาย แค่เจ้านายเหรอ Pada malam harinya, Pan merasa mendengarkan suara anak-anak sedang bermain. Lalu Pan pun masuk ke kamar anaknya, benar sekali, ternyata hantu Golf sedang bermain dengan Nat. Mereka merasa dihantui oleh penampakan-penampakan keluarga Song Kiat. Ti pun melihat penampakan di luar rumah yang diketahuinya keluarga mereka telah mati. Di hari yang lain banyak warga yang pindah dari kompleks itu sehingga membuat suasana menjadi sepi. Kejadian horor kembali terjadi. Saat Nan yang pulang dari asrama, untuk berkemas, karena mereka akan kembali ke Bangkok, saat mengambil jemuran, ada salah satu jemurannya tiba-tiba terbang ke arah rumah Song Kiat. Nan yang belum mengetahui kematian keluarga Song Kiat berteriak minta izin untuk mengambil jemurannya yang terbang tadi. นะคะนะคะ Saat akan mengambil jemurannya pintu rumah sakit tiba-tiba terbuka dan ada seorang wanita yang keluar dari rumah tersebut. Nan pun berusaha sembunyi, Nan dikagetkan dengan lewatnya kucing hitam. Wanita itu mengarah ke arah kanan yang sedang sembunyi di balik kain-kain yang terjemur milik keluarga Song Kiat. Nan pun melihat wajah wanita itu menjerit dan berlari karena wajah wanita itu hancur berantakan. Saat berlari ada nenek-nenek yang duduk di kursi roda dengan muka yang sangat hancur. Nan langsung dibawa ke rumah sakit. Di rumah sakit itu Nan meronta-ronta karena terkejut. Ti pun pulang bersama anaknya Nat lalu membawa ke kamar tidurnya. Nat pun meminta ayahnya agar tidur bersamanya. คืนนี้พ่อนั่งกับนัด Ti yang tidur dikagetkan dengan suara pintu yang terbanting. Lalu Ti melihat ke arah Nat, terlihat Nat sudah tidak ada lagi tempat tidur. Saat itu hujan sangat deras. Ti mencari Nat setiap sudut rumah, namun tidak menemukannya. Lalu Ti menelepon Pam menanyakan apakah Pam membawa Nat. Ti pun melihat sandal Nat yang berada di halaman rumah Sam Kiat. Ti pun berlari dan menaiki pagar rumah Sam Kiat dan masuk mencari Nat. Ti membawa pistol yang pernah dibelinya dulu. Pada saat itu banyak yang terjadi di rumah ini. Ti melihat penampakan Golf dengan muka yang sangat hancur. Mesin jahit yang hidup sendiri. Dan penampakan istri Song Kiat dengan muka yang rusak. Terus mencari Nat, Ti akhirnya masuk ke dalam salah satu kamar. Di sini Ti melihat kamar itu penuh bersimbah darah, terlihat juga hantu Song Kiat yang sedang menangis dan beberapa mayat ada di sana. Saat Song Kiat melihat Ti, Ti pun langsung menodongkan senjatanya ke arah Song Kiat. Hantu Song Kiat membuat Ti panik dan Ti menembak ke arah yang tak jelas. Pan yang sedari tadi mencari suami dan anaknya, dan pun memasuki rumah Sam Kiat. Pan dihadang oleh kursi roda milik neneknya Golf. Saat kursi itu berjalan sendiri ke arahnya, Pan menghindar. Dari kursi tersebut, Ti mendengar suara langkah kaki menaiki tangga dan ternyata itu Pan. Ti langsung menembakkan pistolnya. Di sini terlihat seakan Ti menembak Pan, ternyata tidak. Ti menembak ke arah lemari pakaian, kemudian lemari tersebut mengeluarkan darah. Ternyata di dalam lemari tersebut adalah Nat anaknya.
Karena rasa panik dan ketakutan akhirnya Ti tidak sengaja menembak anaknya sendiri. Ti menjatuhkan pistolnya dan terduduk lemas. Pan membuka pintu lemari, terlihatlah anaknya sudah tertembak. Saat Pan yang sedang menangis ia melihat ke arah Ti yang mengarahkan pistolnya ke kepalanya sendiri. Ti pun menembakkan pistol tersebut hingga tewas. Dan menjerit histeris melihat apa yang dilakukan oleh Ti. Di scene terakhir, terlihat Nat masih hidup. Luka yang ditembakkan Ti rupanya tidak menembus dada Nat, dan masih bisa diselamatkan. Di sini Pan menceritakan masa lalu bersama Ti-nya kepada putrinya Nan. Bahwa Ti sangat mencintai dan menyayangi Nan, terlihat air mata Nan keluar. Hikmah yang bisa diambil dari cerita ini adalah, kita sebagai kepala keluarga jangan terlalu egois. Cobalah kita mendengarkan pendapat anak dan istri kita, sesulit apapun ekonomi kita, buatlah mereka lebih aman dan nyaman. Apalagi dalam urusan keselamatan. Bagi yang suka dengan channel ini silahkan di-subscribe. Untuk mendapatkan cerita-cerita menarik lainnya. Wassalam.